Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hendra Mulyanto SPD. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 032 Kelurahan Selok Api Darat, Kecamatan Samboja, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, NIM 2511301184 pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran tentang bab berpuasa di kelas 3. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kalau begitu semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizkinya ya, menjadi anak yang soleh dan soleh. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketua kelas di sini, Amai, silakan maju memimpin doa. Duduk anak soleh. Berdoa siap dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amai, silakan duduk kembali ke tempatnya. Sekarang Bapak absen, apakah di antara kita ada yang tidak masuk? Tidak. Oh, hadir semua ya, berarti tidak ada sakit. Alhamdulillah. Mari Bapak absen satu persatu ya, Bapak sebutkan sesuai nama. Yang pertama Salsa. Hadir. Yang kedua Kolbi. Hadir. Aim. Hadir.
Naila, Hadir. Kaila, Hadir. Akmal, Hadir. Nopal, Fahmi, Rizky. Nah, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, maka kita menyanyikan dulu lagu nasional Indonesia Raya. Maka berdiri semua, kita menyanyi bersama-sama, merenungkan ya, menyanyikan Indonesia. Ayo kita mulai, berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sebelumnya ya. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian tentang materi yang sebelumnya. Apa yang kita ajarkan kemarin? Berbakti kepada orang tua. Kepada kedua orang tua. Terus apa lagi? Kepada guru ya. Jadi kita sebagai seorang anak itu harus berbakti terhadap perintah kedua orang tua ya. Kita harus selalu apa? Patuh terhadap perintahnya. Apalagi kalau orang tua menyuruh kita dalam berbuat kebaikan, jangan menentang. Sekarang Bapak mau tanya kepada Kaila, apa pengertian berbakti kepada kedua orang tua? Yuk. Ayo. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ya. Berarti kita harus taat terhadap perintah kedua orang tua, keduanya baik ayah maupun ibu. Tidak boleh menentang ya apapun yang disuruh. Apalagi kalau kita disuruh misalnya disuruh beli atau disuruh nyuci piring, apalagi yang cewek, jangan membantah. Kalau disuruh yang berbuat kejelekan, nah baru kita menolak. Sebagaimana sabda Rasulullah, kita harus selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak ya. Nah terus Bapak mau tanya lagi ke Aim, apa hikmah terhadap apa ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua? Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua berkata lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan, menjaga nama baiknya,
mencium tangan untuk minta ridhonya, menundukkan sebagian badan jika melalui mendengarkan nasihat keduanya, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah, ada beberapa yang Aim sudah jelaskan. Yang pertama apa? Berkata lemah lembut ketika kita berbicara kepada kedua orang tua. Jangan membentak-bentak ya. Tidak boleh kita membentak-bentak. Baru kalau disuruh harus mau ya. Nah, itu kita harus selalu apa? Menurut terhadap perintah kedua orang tua ya. Kalau disuruh menjaga nama baik, jangan mengolok-olok ya. Nah, sering terjadi ya kan? Kita tidak boleh mengolok-olok. Coba di sini sudah ada yang patuh tidak terhadap orang tua? Coba. Kegiatan apa yang sering kalian lakukan di rumah sebelum berangkat sekolah? Coba. Jadi kayak apa? Kebaikan apa? Membersihkan tempat tidur, Terus apa lagi? membantu orang tua, Ya apa kalau di rumah sebelum berangkat sekolah? Selain membersihkan tempat tidur apa lagi? salim, Salim. Terus apa lagi? pamit kepada orang tua. Ya, pamit. Nah, itu diantaranya ya. Terus Bapak mau tanya lagi sekarang tentang guru. Nah, apa pengertian Naila dari berbakti kepada guru? Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Guru adalah ahli ilmu. Ahli ilmu disebut ulama. Berbakti dan menghormati guru berarti kita menghormati ulama. Menghormati ulama merupakan perintah Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya. Nah, setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, kita berbakti kepada seorang guru. Kenapa? Kenapa harus berbakti kepada guru? Ayo, Mai, kenapa? Karena guru telah sungguh-sungguh mengajarkan kita. Ya, karena guru telah sungguh-sungguh mengajarkan kita ya, yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita harus apa? Harus menghormati sebagaimana firman-Nya Allah warasatul anbiya ya, bahwa guru atau ulama adalah pewarisnya Nabi. Jadi kita harus patuh terhadap perintahnya. Kalau kita melawan, kita tidak patuh, ya menentang, jangan harap kita sukses. Karena kesuksesan itu adalah dari seorang guru. Kita bisa baca tulis, bisa menulis, bisa membaca, semua berkat guru. Tanpa bantuan dari guru, maka kita tidak akan bisa bermanfaat atau tidak bisa pintar ya. Kita akan menjadi orang yang bodoh ya, tanpa ilmu. Nah, coba Bapak mau tanya ke Akila, bagaimana ciri-cirinya kita berbakti kepada guru? Apa saja, sebutkan. Bersikap merendah, mendengarkan nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa memohon ampunan untuknya, memperhatikan anak-anaknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, minta izin jika ingin bertanya dan menemuinya, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Nah, sudah dijelaskan oleh Akila, ada beberapa hal yang ciri-ciri orang berbakti kepada guru. Di antaranya apa? Mengerjakan tugasnya. Bapak tanya ke kalian, kira-kira apabila diberikan tugas oleh gurunya dikerjakan tidak? Dikerjakan. Yakin? Ya, dikerjakan di rumah atau di sekolah? Oh ya, bagus. Jadi kalau dikasih tugas PR, pekerjaan rumah, berarti kerjakannya di rumah, jangan di sekolah. Nah, apalagi ketika bertemu kita harus apa? Salim dan mengucapkan salam. Ya, bertemu salim itulah tanda ciri-ciri orang yang berbakti kepada guru. Apalagi apalagi selain itu, memperhatikan anak-anaknya. Ingat, jangan menghina anak-anaknya ya. Kalau kalian cuma hanya hormat kepada gurunya saja, tidak hormat terhadap keluarganya, menentang atau mengolok-olok, maka tidak akan
dapat ilmu yang bermanfaat. Yang ada adalah jadi orang yang bodoh. Sudah Bapak jelaskan bahwa orang yang bodoh itu bagikan orang yang apa? Orang yang mati ya di dunia, di akhirat tidak berguna ilmu. Kenapa? Orang yang ketika dia tidak mempunyai ilmu maka dianggap orang yang mati walaupun dia hidup karena tidak punya ilmu. Nah, sudah kita belajar di sini, maka kita akan lanjut pelajaran yang akan kita pelajari yaitu di bab tentang berpuasa. Coba kita perhatikan ini PowerPoint-nya, kita lihat tentang pengertian dari puasa ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan puasa. Nah, coba Bapak kalian jawab, apakah kalian ini sedang berpuasa? Ya. Terus Bapak tanya lagi, apa yang kalian rasakan setelah berhasil puasa penuh satu hari? Coba apa yang rasakan? Senang. Senang, terus apa lagi? Loh, kan kalian sudah rasakan setelah berhasil puasa penuh, berarti sudah buka. Apa yang kalian senang? Ayo. Bisa makan yang kita mau dari pertama kita puasa. Ya, terus apa lagi? Apa Kolbi? Apa ya? Bisa minum yang kita mau. Ya, kalau kita sudah berhasil puasa pasti ada rasa senang. Senangnya apa? Bisa makan-makan yang kita mau ya. Kita bisa berbuka, minum minuman yang manis ya. Apa yang kita mau kita bisa makan, tapi pas saat berbuka ya. Dan juga kita nanti kalau puasanya penuh bisa dikasih hadiah oleh orang tua ya. Itulah senangnya di bulan puasa ya. Kadang-kadang kita dapat apa kalau di hari raya? Dapat yang namanya THR ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Semua umat muslim itu pasti menunggukan yang namanya hari raya ya. Bukan THR tapi hari raya ya. Karena hari raya adalah harinya umat muslim. Kalau orang yang berpuasa ketika makan dan minum saat puasa, puasanya tetap sah, tidak batal. Kenapa? Karena tidak disengaja. Ingat, tidak batal orang yang lupa makan dan minum, walaupun dia minumnya itu sampai 1 ember, tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak batal. Yang penting dia lupa. Karena di dalam Islam uzur itu ada 2. Keringan yang Allah beri ada 2 apa? Lupa dan apa? Sengaja. Lupa dan tidur ya. Kalau kita tidur ketika mau sholat waktunya ya tidak apa-apa. Misalnya waktunya hilang kelewatan, kita mau sholat, misalnya mau sholat subuh, ternyata kita nggak sengaja ketiduran sampai jam 7. Tidak apa-apa kita melakukan sholat di jam 7, tapi kita tidak boleh meremehkan atau menganggap bahwa itu tidak dosa, tapi kita harus tetap menganggap dosa. Ya, ini ada pertanyaan dari Kaila. Dari umur berapa kita boleh berpuasa? Nah, dari umur berapa kita boleh berpuasa? Ada yang bisa menjawab? Sejak dini umur berapa? Dari kelas 1, umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. 5 tahun. Terus ada yang tahu tidak? Nabi Muhammad pada umur berapa berpuasa? Ayo, pada kapan Nabi Muhammad berpuasa? Sudah berpuasa? Baru lahir. Ketika di bulan puasa Nabi Muhammad sudah berpuasa dari kecil, dari bayi. Ketika datangnya bulan puasa, Nabi Muhammad tidak makan dan tidak minum hingga pada waktunya berbuka. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Kita kalau masih bayi sudah tidak minum, tidak makan, nangis-nangis ya. Beda dengan Nabi. Itulah keistimewaan Nabi. Kita lanjutkan lagi pelajaran selanjutnya. Anak TK yang puasa setengah hari. Apa Kaila? Kalau anak TK yang berpuasa setengah hari nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa anak yang berpuasa setengah hari itu. Bisa. Ntar Bapak tanya jawab dulu untuk Kaila. Bisa. Untuk anak TK itu namanya latihan. Untuk agar mereka terbiasa ketika datangnya bulan puasa, mereka sudah terlatih yang namanya apa? Menjalankan puasa. Jadi sudah terbiasa. Jadi mereka tidak bahasanya itu tidak canggung ya untuk berpuasa, sudah latihan. Kita lihat tujuan pembelajarannya apa saja, bacakan.
Salsa, bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Meyakini Ini di sini aja, baca di sini. meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa, syarat, sunnah, hal yang membatalkan dengan benar, membuat Membuat bagan atau peta konsep tentang ketentuan puasa dengan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah apa? Meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, apa tadi? Menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar. Dan tujuan yang selanjutnya adalah menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa, syarat, sunnah, hal yang membatalkan dengan yang keempat, membuat bagan atau peta konsep. Ya, selanjutnya. Nah, ini penjelasannya, kita lihat, simak materinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memberikan pahala yang berlipat ganda bagi umat Islam yang melakukan amalan baik. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dengan berpuasa Ramadan, kita telah melaksanakan rukun Islam yang keempat, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berpuasa agar mendapatkan rahmat dan ampunan, karena di bulan puasa ini kita selalu diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan apa? Pahala yang berlipat ganda hanya pada bulan puasa. Makanya di situ ada yang namanya apa? Kalau kita ada nuzul Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, apalagi ada peristiwa apa bahasanya kalau malam Lailatul Qadar. Bayangkan, malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Bayangkan, kita diberikan pahala yang berlipat-lipat ketika melaksanakan puasa dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya tidak dapat pahala. Ya, makanya menjalankan puasa itu harus dengan ikhlas, ya, supaya kita mendapatkan pahala yang lebih. Kalau puasanya karena pingin pujian, karena pingin mendapatkan THR, karena pingin apalagi pingin mendapatkan kenikmatan yang lain, nah tidak dapat apa-apa, ya. Makanya puasa itu harus dijalankan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, tidak boleh dengan sembarang ada caranya, ya. Dan pada bulan Ramadan juga umat Islam diwajibkan untuk puasa Ramadan, ya, dengan bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam yang keempat. Apa hal yang membatalkan puasa? Hah? Apa hal-hal yang membatalkan? Yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan puasa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan, ayo. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Apalagi? Muntah dengan sengaja. Terus? Muntah dengan sengaja? Kentut di akhir. Terus? Ayo Rizky, apa lagi? Minum sengaja dengan sengaja. Minum sengaja sudah, apa? Kalau bagi wanita keluar darah apa namanya? Haid, ya. Jadi ada beberapa yang membatalkan puasa, diantaranya apa tadi? Muntah dengan sengaja. Contohnya kayak apa, Pak? Muntah dengan sengaja maksudnya seperti apa? Disogrok-sogrok mulutnya sampai akhirnya dia muntah. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia karena sakit, karena mual, nama yang disengaja itu maksudnya disogrok, minum dengan sengaja.
Nah, kentut maksudnya kentut dalam air apa? Dia berenang sampai berapa menit, berapa jam dia kelalaian dalam berpuasa, berenang tanpa sadar, akhirnya dia kentut. Nah, masuklah air ke dalam tubuh, maka bisa membatalkan puasa. Tapi tidak sadar. Ya, makanya itu berhati-hati. Di dalam bulan puasa harus ada hati-hati, tidak boleh sembarangan. Makanya puasa itu ada ajarannya, nggak boleh sembarangan. Makanya supaya tidak kentut di dalam air, bagaimana ya? Jangan berenang, mandi secukupnya biar tidak jadi makruh. Karena orang yang berpuasa itu ditahan, dilatih, ya, dilatih agar apa? Menjadi orang yang sabar, ya. Misalnya kita puasa tapi nggak baca syarat, baca doanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Akila. Bagaimana Pak orang yang puasa tidak niat? Ingat, puasa wajib, puasa Ramadan kalau kita lupa niat, maka hukum puasanya batal. Kenapa? Karena dia tidak melafadzkan niat. Karena ini puasanya puasa, di mana-mana namanya puasa ataupun sholat harus disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka puasanya tidak sah. Bagaimana Pak kalau dia niatnya di pagi hari bulan puasa? Kalau niatnya di pagi hari bulan puasa Ramadan tetap batal. Karena puasa Ramadan niatnya dari habis sholat tarawih sampai sebelum waktunya sholat subuh. Kalau sudah waktunya sholat subuh kita niat, puasanya tidak sah karena ini puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mau kita puasa dari niatnya sampai jam 10 atau jam 11 siang, kita baru niat, selama belum makan dan minum tetap sah. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi kita jangan bertanya dulu, kita lanjutkan ke materi karena puasa. Tuh, materi puasa. Nah, kita akan menyimak simak video berikut. Kalian dilihat apa bagian dari tentang puasa nanti itu, dilihat. Aku bangga mampu berpuasa. Videonya kita simak. Tuh. Ini doa belajar. Nah, kalian simak. Assalamualaikum. Dilihat, nanti kita akan mempelajari peta konsep. Habis ini kita nanti ada tugas ya. Definisi puasa. Bapak bacakan menurut bahasa puasa artinya menahan atau mencegah. Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Ya, itu ingat, matahari terbenam itu dari mana? Apa dari batasnya azan subuh sampai maghrib. Terbenam itu sampai waktu maghrib azan tiba, maka kita boleh makan dan minum. Itu artinya menahan atau mencegah. Coba Bapak mau tanya ke kalian, siapa yang bisa menjawab apa maksudnya dari artinya menahan atau mencegah? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Nopal? Apa? Menahan dari apa? Menahan diri dari makan. Menahan diri dari makan, apa lagi? Minum terus? Dan hal-hal yang Apa? Dan hal-hal yang lain apa? Hal-hal yang lain? Dari nafsu dan amarah, ya. Nafsu itu seperti marah. Jadi kita bukan hanya makan dan minum saja, tapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti apa? Marah, ya, itu bisa juga membatalkan, bisa juga mengurangi pahala. Syarat-syarat wajib puasa diantaranya yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu mengerjakan berpuasa. Saya sudah Bapak jelaskan, kalian sudah paham beragama Islam berarti orang yang sejalan perintahnya kepada Allah. Kalau non muslim tidak wajib. Balik tadi sudah Bapak jelaskan, balik itu berarti sudah dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Berakal berarti akalnya sehat, tidak gila, ya. Kalau pingsan atau mabuk tidak wajib berpuasa. Yang keempat mampu mengerjakan puasa, dia mampu tahan hingga sampai waktunya berbuka, ya. Nah, syarat-syaratnya puasa yang pertama Islam, yang ketiga mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat
berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Ingat, waktu yang diperbolehkan kapan? Kalau sudah waktunya Ramadan berarti pada bulan Ramadan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita akan is breaking dulu. Ayo. Seperti banyak tepuk Islam. Beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Cintai orang tua. Sayangi teman-teman. Insya Allah masuk surga. Islam, Islam, yes, yes. Tepuk semangat. Nah, sekarang Bapak kasih tugas. Kalian sudah bawa gunting. Kalian nanti bawa ini ditempel-tempel nanti ya. Bapak kasih tugas. Waktunya kita kurang 30 menit. Jadi sebentar aja. Nih, yang kelompok ini Bapak kasih kertas digunting. Satu kelompok satu, Pak. Ditempel. Satu kelompok satu kertas, nanti presentasi. Baru habis itu apa lagi? Oke. Gitu ya. Gini. Oh, buat kotak. Sudah, tulis aja. Iya. Cepat waktunya, langsung presentasi karena waktu kita kurang 30 menit. Gak usah lama-lama, langsung tulis aja. Itu peta konsep seperti itu. Mana yang bagian arti puasa, yang mana syarat-syarat puasa kalian isi. Cepat waktunya 30 menit, selesaikan dari situ. Minimal 3 aja, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini sudah. Yaudah, mana aja sudah. Ayo Rizky maju. Jelaskan di depan kelompoknya Rizky. Pegang mic-nya ini. Ayo maju bertiga. Jelaskan, presentasikan. Dari kelompok A. Ayo presentasikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan saya dari kelompok A akan menjelaskan peta konsep puasa. Ayo dengan sambil menulis dan mendengarkan. Ayo, yang pertama apa dari arti puasa? Menahan diri. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan Puasa. Yang kedua, syarat-syarat puasa apa saja syarat puasa? Islam. Terus? Islam. Suci haid dan nifas. Apalagi? Waktu yang dibolehkan. Nah, tepuk. Berikan apresiasi tepuk tangan untuk kelompok A. Rizky, ayo silakan duduk kembali. Ayo yang kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya simak. Ayo apa yang ditanya? Saya dari kelompok B akan mempresentasikan yang membatalkan puasa. Ya, apa saja yang membatalkan puasa? Adapun yang membatalkan puasa, 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas bagi perempuan. 4. Gila atau hilang akal. 5. Murtad. Ya, berikan apresiasi tepuk tangan untuk kelompok B. Selamat, ayo. Betul semua ya, jawaban dari kelompok A sampai B. Betul semua, kita berikan lagi apresiasi tepuk tangan, ayo. Silakan, Amai kelompoknya duduk kembali. Ya. Bapak, apakah kalian senang belajar dengan Bapak hari ini? Terus materi apa yang kamu pelajari hari ini? Berpuasa. Apa tadi pengertian dari puasa? Apa pengertian dari puasa? Artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang yang membatalkan puasa. Terus manfaat apa yang kamu dapatkan dari belajar tentang ibadah puasa? Ayo. Apa manfaat Kaila, manfaat yang kamu dapatkan dari belajar tentang ibadah puasa? Bisa menjadi orang yang sabar. Bisa menjadi orang yang sabar. Menahan amarah. Menahan amarah. Ya, berikan apresiasi untuk Kaila. Nah, sekarang
kita akan belajar tentang kuis. Maju satu orang satu ya. Sekarang maju, ayo Nopal, jawab. Puasa berarti apa? Nopal, jawab. A. Menjatuhkan diri. B. Membela diri. C. Menahan diri. Yang mana? Yang C. Ya, benar. Tepuk tangan. Ayo, Fahmi maju. Perintah puasa terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? 183 ya. Jadi kita sekarang sudah belajar dan mengerjakan kuis. Maka kita sudah belajar apa tadi? Tentang puasa ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kalian tahu tentang puasa? Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu kesimpulannya berpuasa tadi ya. Secara bahasa puasa menahan diri dan dari hal-hal yang membatalkan puasa ya. Sekarang kita niat puasa bareng-bareng kita baca. Ada yang hafal enggak? Ayo kita baca sama-sama niat puasa gimana? Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardis sahri ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Nah, Bapak akan memberikan tugas tambahan untuk nanti kalian kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu menghafal doa buka berpuasa dan juga doa apalagi doa berbuka puasa sama niat berpuasa ya bagi yang belum menghafal, dan juga tugas soal-soal ya Bapak berikan, nanti Bapak bagikan, kalian lanjutkan dikerjakan di rumah ya. Mudahan kita nanti bisa bertemu lagi kembali di pelajaran yang berikutnya sambil kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Nanti Bapak berikan tugas lanjutan, kalian kerjakan dengan sebaik mungkin agar nilainya bisa maksimal. Bapak ucapkan banyak terima kasih, pada hari ini kita berjalan dengan lancar pembelajaran ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya diberikan ilmu yang bermanfaat, selalu taat terhadap perintah kedua orang tua, guru, apalagi perintah yang menciptakan kita. Ya, ingat jangan lupa juga sholat 5 waktu ya, perbanyak ibadah, jaga kesehatan. Mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri maka kita berdoa terlebih dahulu. Maka yang untuk memimpin doa adalah Amai. Ayo Amai maju. Baca doa walasi. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Berdoa siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.